Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita, memberikan keimanan untuk kita, memberikan taufik agar kita bisa menjadi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjelasan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sehingga kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu salat, apa itu zakat. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan tertentu yang dimana kebaikan ini mungkin berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Maka kita adalah umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk menjunjung tinggi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan yaitu Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Pada pertemuan terakhir kita berbicara tentang yaitu tadzakkurul maut, mengingat kematian. Di mana dengan mengingat kematian ini hati kita menjadi lunak, menjadi takut kepada Allah. Ingat bahwasanya kehidupan kita ini bukanlah segala-galanya. Ingat bahwasanya harta benda, jabatan, dan keindahan dunia yang kita kumpulkan itu hanyalah sementara, yang pasti kita tinggalkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian wahai kaum muslimin untuk mengingat hadzimil ladzat, yaitu sesuatu yang bisa memotong kelezatan, sesuatu yang bisa menghancurkan angan-angan kita. Ya, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, yakburu ibnu Adam illa thnani, ya, illa thnataini. Anak Adam itu semakin tua, tapi tidak pada dua hal, ya. Umur boleh bertambah, jasad boleh menyusut, tetapi dua hal ini tetap muda. Apa itu? Apa itu? Al-hirsu, ya, yaitu semangatnya untuk mendapatkan dunia, wa tulul amali, dan juga panjang angan-angannya.
Dan ini adalah sesuatu yang terbukti, ya. Dan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lihat. Terkadang ada seseorang semakin panjang umurnya, tetapi semakin panjang angan-angan dunianya. Aku mau ini, aku mau itu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kepada kita semua agar kita ingat mati, ingat kematian, agar kita bisa mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah, yaitu penutup kehidupan yang baik. Kemudian di sini beliau Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menyebutkan kaidah yang ke-8 di dalam mensucikan jiwa. Dan ini sangat pengaruh sekali, ya, di dalam mensucikan jiwa, yaitu takhayyurul julasa'i wa intiqa'ur rufaqa. Memilih teman duduk, ya, memilih teman duduk, kalau bahasa kita teman nongkrong, ya, dan juga teman-teman yang lainnya, entah ketika kita bepergian dan juga yang lainnya. Maka ini sangat penting sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita bisa di rumah, bisa di kantor, ataupun bisa di tempat yang lainnya. Maka di setiap tempat kita membutuhkan orang-orang yang menemani kita, paling tidak untuk, ya, supaya kita ini tidak merasa kesepian. Maka di rumah kita punya istri, ya. Maka ketika disebutkan teman duduk, yang paling pertama kali kita ingat adalah apa? Pasangan kita, suami maupun istri, ya. Dan ini sangat pengaruh sekali di dalam keluarga, di dalam tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Di mana dalam satu keluarga itu setiap anggota keluarga harus mensupport yang lainnya. Tidak boleh hanya satu orang saja tapi yang lain terbengkalai, bebas, tidak bisa. Ya, semuanya harus satu, apa istilahnya, ya, satu bentuk gitu, ya. Misalkan orang memiliki sifat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qanaah, misalkan, ya. Seseorang memiliki sifat qanaah. Qanaah itu menerima rizki Allah Subhanahu wa taala yang halal apa adanya, ya, setelah dia berusaha mencarinya dengan cara yang baik. Kalau yang qanaah ini hanya suami, misalkan, yang qanaah suami, menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istrinya enggak qanaah, misalkan, dia menuntut, atau anaknya juga enggak qanaah, dia pengen begini, pengen begitu, maka bapaknya ini yang qanaah sendirian tidak akan tahan, tidak bisa mengikuti gaya keluarga yang lainnya, ya. Maka dia akan kalah, atau dia akan, apa namanya, dia akan berubah mengikuti gaya mereka. Dan juga sifat-sifat yang lainnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu anggota keluarga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lainnya tidak, malas-malesan, ya. Misalkan seorang ibu, cuman dia yang rajin beribadah kepada Allah, rajin sholat, ya, rajin puasa, mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Anggota keluarga yang lainnya, ya, suaminya misalkan nggak tahu kemana dia waktu sholat, anaknya juga waktu subuh juga mungkin tidur, ya. Maka ini akan menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan, ya, menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Bukan cuma lelah fisik ketika mengingatkan ayo sholat, ketika membangunkan, tidak, tapi juga lelah hatinya, ya, lelah hatinya. Dia akan berkata di dalam hatinya, sampai kapan seperti ini, ya, memikirkan suaminya, memikirkan apa? Memikirkan anaknya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk berdakwah. Dan tujuan dakwah itu adalah memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang di sekitar kita yang paling utama adalah siapa? Keluarga, ya, istri dan juga anak. Atau kalau istri berarti suami dan juga anak. Dan sebelumnya adalah orang tua, ya.
Maka ini adalah pentingnya berdakwah, pentingnya mengajak. Jadi kalau kita rajin beribadah kepada Allah dalam rumah kita nih, maka jangan sendirian, ya. Hendaklah kita mengajak. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkhutbah, berbicara di depan umum. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu membaca suatu ayat dan kalian menempatkannya bukan pada tempatnya. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memperhatikan diri kalian sendiri, ya. Orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kalian. Maka ini sebagian orang memahaminya untuk cuek terhadap kesesatan orang lain, cuek terhadap kesalahan orang lain, udah ngurusin diri sendiri saja, gitu ya, enggak peduli sama orang lain. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah sebuah kesalahan di dalam memahami, ya. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang yang melakukan kezaliman ini tidak dicegah, ya, dan kerusakan merata, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan meratakan hukuman kepada mereka semua. Ya. Jadi kalau dalam satu keluarga ini kemudian kita diam saja, tidak mengingkari kemungkaran, cuman kita saja yang soleh, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan untuk semuanya. Enggak peduli ini yang buruk, ini yang zalim, ini yang baik, ini yang soleh, tidak peduli. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian. Ya, takutlah kalian dari fitnah, dari musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja. Ya. Jadi suatu musibah kalau diturunkan oleh Allah tidak memilih ini yang zalim, ini yang enggak zalim, tidak, tapi semuanya kena. Ya, semuanya kena. Apalagi kita yang diam-diam saja tidak mengingkari kemungkaran, ini juga kena. Ini juga termasuk orang yang zalim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak merubah suatu kemungkaran, maka minimal dengan hatinya, yaitu mengingkarinya, maka itu adalah selemah-lemah keimanan. Kalau tidak mengingkari juga, ya, maka berarti keimanannya itu sangat kecil. Di sini beliau menyebutkan, ya, tentang takhayyurul julasa, memilih teman duduk, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah, ya, bersabarlah dirimu, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi, di waktu petang. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salih, orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki teman yang solih, teman yang rajin ibadah, itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Gimana bentuknya? Orang memiliki teman yang soleh tapi butuh kesabaran. Karena apa? Sebagian orang menilai, ini kalau tidak satu ini ya, kalau tidak satu jalan, menganggap, ya, sering ke masjid, sering beribadah itu adalah sesuatu yang membosankan, ya, tidak asik. Mau diajak ini ribet, ya, karena dia rajin ibadah. Mau diajak senang-senang foya-foya, wah nanti ditegur dia nggak mau, ya. Jadi banyak orang yang menganggap, ya, ini akan menjadi penghalang-penghalang dari kesenangan dia.
Maka Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesabaran ya ketika berteman dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal beliau hijrah ke Madinah atau ketika beliau di Mekah, banyak dari kalangan sahabat yang mengikuti beliau adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak memiliki pengaruh, yang tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan apapun yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahkan sebaliknya, ya, dari kalangan sahabat itu banyak yang bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantungkan misalkan mencari perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencari rizki, makan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita misalkan nih, kita saja nih, kita terbebani oleh orang yang bukan dari keluarga kita. Ya. Satu saja misalkan diikuti oleh orang nih dan dia bukan dari keluarga kita. Ya, kita hidupi dia. Kita biayai hidupnya. Mungkin kalau sekali, 2 kali, 3 kali, ini akan terasa apa? Ringan bagi kita. Tapi ternyata ini panjang waktunya. 1 tahun, 2 tahun, ya, 3 tahun, sangat lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau baru nyampe di Quba bersama para sahabat radhiyallahu anhum, mereka selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang bersedekah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak memakannya dan diberikan kepada para sahabat yang berada di sekelilingnya. Kalau disebutkan ini hadiah, maka beliau ikut memakannya bersama mereka semua. Dan itulah apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal, ya, beliau sampai di kota Madinah. Dan ketika di tahun sekitar 6 Hijriah, ya, di sana ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menghabiskan waktunya untuk banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu, menimba ilmu, belajar kepada beliau. Ya. Dan Abu Hurairah menuturkan sendiri, ya, ketika ditanya kenapa beliau itu memiliki hadis yang sangat banyak, padahal beliau itu umurnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebentar. Dan banyak para sahabat yang lebih senior daripada Abu Hurairah. Nah, itu kenapa alasannya? Itu karena waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang sibuk berdagang, sibuk di pasar, maka Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan suatu hadis, ya. Ada yang diperintahkan untuk membentangkan kainnya, ya. Kemudian disampaikan hadis, disuruh untuk menutupnya. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dikuatkan hafalannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikuatkan hafalannya. Dan kehidupan beliau ketika sibuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari kekurangan, kefakiran. Bahkan beliau bercerita apa? Aku pernah tersungkur antara mimbar, ya, dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ tersungkur, tergeletak, ya. Merasakan lapar. Sampai kemudian ada orang yang menginjak leherku, ya, karena aku dikira gila, sedang kesurupan gitu, ya. Padahal bukanlah kesurupan yang dirasakan, tapi apa? Lapar. Karena lapar. Dan pada suatu ketika beliau itu duduk di jalan, ya, karena lapar juga. Lewat Abu Bakar As-Siddiq, ditanya, "Anda tahu ayat ini?" Dijawab, ya, habis itu lewat. Artinya Abu Bakar As-Siddiq mungkin mengetahui hajat Abu Hurairah, tapi kondisinya juga mungkin kurang lebih sama.
Umar lewat, ditanya, Anda tahu ayat ini? Ya, setelah dijawab pergi. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami maksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau berusaha memberikan manfaat kepadanya. Maka diajak, ayo ikut aku. Ya, Abu Hurairah diajak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pulang ke rumah, bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan? Ya, nggak ada. Kita baru diberi ini susu, ya, satu wadah susu. Maka kemudian, ya, satu wadah itu ya mungkin cukup buat 2 orang saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah, panggil ahlu sufah. Dipanggil tuh ahlu sufah, orang yang nggak punya rumah, yang tinggalnya di pelataran masjid, dipanggil semuanya. Nggak tahu ketika itu berapa jumlahnya, karena ahlu sufah itu jumlahnya berubah-ubah, ya. Ya, mungkin kadang sedikit, kadang banyak, tergantung orang yang datang dari luar kota, ya. Taib. Maka kemudian dari susu yang cuman sedikit itu, semuanya disuruh minum. Maka Abu Hurairah dalam hatinya, waduh, nggak cukup ini, nanti gimana ini? Ahlu sufah diundang semua buat minum susu yang cuman 1 gelas ini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberkahi. Maka semuanya minum sampai kenyang semuanya. Ya, tinggal Abu Hurairah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utuh sebagaimana tadi ketika diberikan. Minum Abu Hurairah, minum lagi sampai kenyang. Udah cukup, udah nggak muat wahai Rasulullah, gitu ya. Nah, ini apa artinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sabar. Ya, makanya beliau itu memiliki akhlak yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kebaikan beliau, kedermawanan beliau, bukan cuma dermawan, tapi juga diiringi dengan kesabaran. Tanpa ada suatu cacian yang muncul dari lisannya atau apa istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngerundel, ya. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Ya? Yang gerundel lah pokoknya, ya. Taib. Dalam hatinya, ya, ini orang kok jadi beban terus, tidak. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan sesuatu tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentu juga sebagai orang yang diberikan bantuan, ya, para sahabat radhiyallahu anhum juga tahu diri. Mereka bukan berarti malas-malasan tidak melakukan apapun. Seperti tadi Abu Hurairah memiliki tujuan, yaitu apa? Belajar. Bukan cuman orang yang nganggur-nganggur, nggak ngapa-ngapain, ya, cuman menadahkan tangan, tidak, ya. Karena beliau memiliki tujuan yaitu belajar, ya. Fokus waktunya untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, "Fiha al-amru bi suhbatil akhyari wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim." Dalam ayat tersebut terdapat perintah agar kita berteman dengan orang-orang yang baik dan memaksakan diri, ya, berjuang melawan diri kita agar bersabar dalam berteman dengan mereka dan bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka itu adalah orang-orang fakir. Sebagian orang kalau berteman itu milih, ya. Milih apa artinya? Milih bukan karena baik buruknya, milih bukan karena kesolehannya, tapi ini kaya atau tidak, berpeluang bisnis atau tidak, baru dijadikan apa? Teman. Tidak dilihat ini soleh atau tidak. Taib. Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Sesungguhnya di dalam pertemanan dengan mereka, dengan orang-orang yang soleh itu, terdapat faedah-faedah yang sangat banyak sekali yang tidak terhitung. Ya, salah satunya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama turzaquna bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian itu diberi rezeki oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian, ya. Maka harta kita ini jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan ada hak untuk orang-orang
fakir, ya. Tidak cuma untuk keluarga kita yang fakir, tidak. Tapi yang fakir itu bukan cuma siapa? Keluarga kita, tapi banyak sekali orang-orang di sekeliling kita. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Maka hendaklah di antara kalian itu melihat siapa yang dia jadikan teman. Ya, kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari teman yang baik agar kita tidak menyesal nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Teman-teman yang saling mengasihi pada hari kiamat itu akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Ya, kita punya teman ini, kita lihat. Kalau kita tidak memperhatikan teman kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka, tapi ternyata nanti pada hari kiamat kita adalah musuh. Musuh itu bagaimana sifatnya? Musuh itu saling menjatuhkan, saling mencelakakan. Celakanya di akhirat itu bukan saling membunuh, bukan, tetapi saling menjatuhkan ke dalam api neraka. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mencontohkan obrolan, ya, tanazu', pertengkaran, pertikaian para penghuni neraka yang lemah membantah yang kuat, yang mengikuti membantah yang diikuti, menyalahkan, saling menyalahkan, ya. Kamu yang menyesatkan aku, kamu bisa enggak nanggung neraka ini, katanya dia. Ya. Ya, kalian juga sesat sama, rasain saja masing-masing, kata dia. Aku juga di neraka. Taib, inna kullun fiha, innallaha qad hakama bainal ibad. Kita semua sudah di neraka dan Allah sudah putuskan, ya sudah, enggak bisa lagi. Ya. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita, dan juga ini dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan ayat 27 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Pada hari di mana orang yang zalim itu gigit jari. Orang yang gigit jari itu menunjukkan apa? Penyesalan, kesedihan, ya. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, sekiranya aku dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan, ya, di atas jalannya. Ini harapan orang yang sudah terlanjur masuk neraka. Ya wailata, aduh celaka aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan itu sebagai teman. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari az-zikr, dari Al-Qur'an. Ba'da idja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang, petunjuk itu datang. Ya. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan syaitan itu membiarkan manusia, ya, padahal syaitan ketika di dunia mungkin jadi temannya, ayo kamu begini, ayo kamu begitu, tapi kalau sudah masuk neraka, apakah syaitan akan membantu kita? Tidak, ya. Khadhula, dia membiarkan, bahkan mencemooh orang-orang yang dulu mengikutinya. Maka dalam kisah, ya, yang sangat banyak diceritakan oleh para ulama ketika berbicara tentang pertemanan ini, kisah siapa kira-kira? Yang sering sekali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, teman yang menyesatkan, yang menghalangi dari hidayah. Kisah siapa? Apa? Abu Thalib. Taib. Salah satunya adalah kisah Abu Thalib. Ya, di mana ketika Abu Thalib dalam keadaan sakit, maka teman-temannya menjenguknya. Ya, Abu Jahal dan juga yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang untuk menjenguknya. Tapi kemudian karena di situ ada Abu Jahal,
Ya, beliau tidak bisa duduk di dekat kepala Abu Thalib. Kalau duduk di kepala itu akan mudah dan terasa lembut gitu ya. Bisa dipegang. Beda dengan orang yang jauh. Orang yang jauh itu ketika menjenguk, maka ketika dia ngobrol nggak bisa pelan ya kan? Agak kenceng suaranya. Kalau agak kenceng terasa kurang sopan dan juga mungkin mengganggu. Tapi kalau dekat dengan kepala orang yang sakit, ya, kita dekat nih, kita bisa menyentuhnya, kita bisa mengajak bicara dengan apa? Dengan pelan, maka orang tersebut akan merasa merasa tenang, merasa dihormati, ya, merasa disayangi, gitu. Maka dari kejauhan Nabi SAW berkata kepada pamannya, Ai'am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang bisa aku jadikan sebagai hujjah, sebagai alasan untuk menyelamatkanmu nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka ada Abu Jahal mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu enggak suka dengan agama bapakmu, dengan agama Abdul Muttalib, bapakmu? Ya, maka ini adalah suatu kalimat yang membangkitkan hamiyah jahiliyah, ya, yaitu fanatisme jahiliyah. Sehingga Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Berkali-kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kemudian beliau meninggalkannya, ya, 3 kali udah selesai beliau tinggalkan. Sampai kemudian ada berita dari Ali bin Abi Thalib, inna syekh qad mat. Sesungguhnya syekh sudah meninggal dunia. Ya, dan meninggal dunianya itu tetap pada agama siapa? Abdul Muttalib. Idhab fawarih, ya udah kuburkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kuburkan. Karena Ali adalah anaknya. Baik, kisah yang lain yaitu kisah Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya, Al-Walid Ibnul Mughirah disebutkan oleh ahlu tafsir, diceritakan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Al-Walid ini yaitu tafsir dalam surat Al-Muddathir, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda," dan seterusnya. Al-Walid Ibnul Mughirah, ya, memiliki ketertarikan, penasaran dengan agama Islam. Maka dia datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngobrol sama dia, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Setelah mendengar Al-Quran, dia terpesona dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dia datang kepada teman-temannya dan mengatakan, sungguh aku telah mendengar ini ucapan, ya, tapi dia tidak seperti ucapan dukun, tidak seperti ucapan orang gila, tidak seperti ucapan penyair. Ya, inna lahu lahalawah. Ucapan tersebut rasanya manis. Masya Allah, ya. Wa inna alaihi la talawah, dan juga indah. Wa inna a'lahu la muthmir. Atasnya itu seakan-akan kita berada di bawah pohon yang banyak buahnya, ya. Dan bawahnya itu banyak airnya. Masya Allah. Ini adalah gambaran yang diucapkan oleh orang musyrik ini, ya. Musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertama kali mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ya, terpesona dengan kehebatan atau keindahan Al-Quranul Karim. Kenapa bisa begitu? Karena faham, ya, karena faham, dan juga merenungi lafaz-lafaznya, memahaminya. Ya, kita juga insya Allah bisa seperti itu. Kita bisa seperti itu. Kita melihat para imam, misalkan imam Masjidil Haram atau imam mana, ketika sholat mereka bisa menangis, yaitu karena mereka apa? Memahami makna-makna dari Al-Quranul Karim. Insya Allah kita juga bisa melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mengucapkan semua itu di hadapan orang-orang musyrikin, ya, menyanjung Al-Quranul Karim,
Maka orang-orang itu takut, ya. Kalau Al-Walid masuk Islam, keluar dari agama nenek moyangnya, maka orang-orang Quraisy juga akan masuk Islam juga. Bahaya ini kata mereka. Bahaya. Akhirnya mereka lapor ke Abu Jahal, dilaporkan, ya. Kemudian Abu Jahal pun mendatangi Al-Walid ibn Mughirah, datang dalam keadaan sedih, ya. Tampang apa? Sedih. Maka Al-Walid sebagai temannya melihat wajahnya sedih bertanya, "Kenapa kamu ini sedih?" "Iya, aku sedih. Orang-orang bilang, ya, kamu itu nyari makan, ya, nyari makan dari Ibnu Abi Kabsyah dan Ibnu Abi Kuhafah, itu nyari makan dari potongan-potongan rotinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq," katanya, ya. Maka Al-Walid ini terprovokasi. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang tahu aku ini adalah orang yang paling kaya, nggak butuh apapun, ya, nggak butuh apapun. Ya, terus kamu ngapain datang ke sana? Ya, ngapain datang ke sana? Maka diceritakan itu tadi semuanya apa yang dia dengar. Lalu Abu Jahal pun memprovokasinya untuk menunjukkan kesetiaan Al-Walid. Diperintahkan dia untuk menentukan julukan yang tepat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, dipilihkan. Kalau dia kahin, dukun, kayaknya nggak pas. Kita pernah mendengar bagaimana dukun itu berkomat kamit, gitu ya. Komat kamitnya dukun kita sudah tahu, dan apa yang dia ucapkan tidak seperti itu. Kita juga pernah mendengar orang gila. Orang gila kalau ngomong ngelantur dan ucapan dia itu tidak seperti ngelanturnya orang gila, ya. Dan syair, kita tahu syair ini dan ucapan dia tidak seperti syair. Terus yang cocok apa? Yang cocok dia itu adalah tukang sihir, kata dia, ya. Yang cocok tukang sihir. Kenapa tukang sihir? Karena dengan ucapannya dia menjadikan, ya, suami istri bisa berpisah, anak dan papa bisa berpisah, keluarga bisa berpisah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ada yang beriman, ada yang kafir, ya. Sehingga ini menyebabkan apa? Perpisahan, ya. Maka memisahkan, ya, seseorang yang asalnya saling mencintai tiba-tiba saling membenci, ini dia samakan dengan perbuatan tukang apa? Tukang sihir. Nah, akhirnya dia pun memperburuk menyematkan julukan buruk untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nggak jadi beriman. Karena siapa ini? Karena teman, ya, karena Abu Jahal tadi ini. Abu Jahal ini orang yang sangat buruk sekali, ya, yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati ketika perang Badar. Taib. Itu adalah contoh dari efek samping teman yang buruk. Ada juga teman yang baik. Teman yang baik itu penuh barakah, penuh kebaikan. Contohnya yang paling masyhur adalah orang yang membunuh 100 nyawa. Ya, ini pernah kita sampaikan juga. Orang yang membunuh 100 nyawa dari kalangan Bani Israel. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Lalu ditunjukkan oleh masyarakat kepada ahli ilmu, pergilah kepada si fulan ahli ilmu. Maka ahli ilmu itu mengatakan, ya, tidak ada orang yang menghalangi antara kamu dengan taubat. Siapa yang menghalangi antara kamu dengan taubat? Gak ada, ya. Artinya kamu bisa taubat meskipun kamu sudah membunuh 100 nyawa. Akan tetapi, ya, pergilah kepada qaryati fulan, idhab ila ardi fulan, pergilah kamu kepada tanah itu, ya, fa inna biha unasun ya'budunallah u'budullaha ma'ahum, karena di daerah sana ada orang-orang yang baik yang beribadah kepada Allah, orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Kamu beribadahlah kepada Allah bersama mereka, ya, dengan modal niat yang baik. Dia pindah ke tempat yang baik. Tapi kalau nggak ada niat baik, meskipun pindah kemana saja, tempat sebaik apapun, dia tetap jahat, ya. Misalkan pencuri nih, pencuri, mentalnya mencuri masih dibawa ke Masjidil Haram, ya, meskipun tempatnya adalah tempat haram yang dimuliakan oleh Allah, kalau mentalnya masih mental pencuri dan dia bawa, ya, di Masjidil Haram juga apa? Mencuri juga sama,
gitu ya, mencuri. Taib. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. U'budullaha ma'hum. Beribadalah kepada Allah bersama mereka. Bersama mereka. Jadi orang soleh itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, cuman lihat saja, lihat dia saja, kita langsung apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan terkadang bukan cuman ingat, kita langsung tertarik untuk melakukan amal soleh. Ya. Ini adalah barokah yang kita dapat apabila kita bersama orang-orang yang soleh. Demikian juga kisah Hanzalah. Hanzalah duduk di depan rumahnya dalam keadaan kusut wajahnya. Maka disapa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Apa kabar wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Oh, gimana jadi munafik? Ya. Kok bisa jadi munafik? Iya. Kita itu kalau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita surga, mengingatkan kita neraka, sampai seakan-akan surga neraka itu ada di depan mata kita. Ya, kita memenjamkan mata seakan-akan kita berada di surga atau di neraka. Artinya apa? Keimanan yang sangat tinggi ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita sudah sampai rumah kita ini, kita sibuk bermain-main dengan istri, dengan anak, dengan harta kekayaan kita. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wah, aku juga sama seperti itu. Maka mereka berdua pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Takut apa di sini? Takut kalau mereka menjadi munafik dengan kondisi seperti itu. Ya. Artinya tidak istiqomah dalam keimanan. Ketika bersama Rasulullah saja keimannya tinggi, tapi ketika sudah keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanannya turun lagi. Lalu mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melaporkan apa yang disampaikan oleh Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik wahai Rasulullah, diceritakan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian itu memiliki keimanan sebagaimana kalian berada di majlisku, ya, maka malaikat itu akan menyalami kalian di jalan-jalan dan juga di tempat tidur kalian. Walakin sa'atan sa'ah, akan tetapi ya sesekali seperti ini, sesekali seperti itu, gitu ya. Tapi yang harus kita ingat, sesekali seperti ini, sesekali seperti itu bukan kepada maksiat. Hanya keimanannya tinggi, kemudian melakukan sesuatu yang boleh bersama keluarga. Ya, kita bekerja, kita bersenang-senang, kita rekreasi misalkan. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Tapi kalau kita sesekali maksiat, nah ini yang nggak boleh. Ya, sesekali kalau nggak di masjid kita maksiat boleh lah, nggak boleh. Maksiat itu di mana-mana tidak diperbolehkan. Baik. Satu lagi yaitu permisalan pertemanan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita juga mengetahuinya, yaitu permisalan mathalul jalisi salihi wasu'i, permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Kahamilil miski wa nafikhil kiri, seperti orang yang membawa minyak wangi dan seperti orang yang meniupkan pandai besi. Ya, pandai besi itu ada arang yang membara untuk membakar apa? Besi. Biasanya di situ apa namanya? Pakai ya macam-macam ya. Kadang ditiup atau pakai sepeda macam-macam untuk memompa supaya api tersebut tetap menyala, tetap panas. Fahamilul miski, orang yang membawa minyak wangi, imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Dia bisa ngasih kamu nih, ya. Dia pakai, antum juga dikasih, nih coba gitu ya. Akhirnya kita juga apa? Wangi. Kita juga wangi. Ya, ketularan wangi dari orang yang membawa minyak wangi. Atau Anda bisa membeli, kita punya banyak.
Kita bisa pakai kapanpun. Atau kita bisa paling tidak seandainya kita tidak mendapatkan wangi untuk diri kita nih, kita bisa mencium aroma dia. Ya, bisa mencium aroma wangi dari dia. Wa nafikhul kiri, adapun orang yang memompa ya, yang meniup bara api di pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, dia bisa membakar bajumu dengan percikan api yang keluar itu kemudian nempel di baju kita, akhirnya baju kita apa? Bolong. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, seandainya kita enggak bolong nih bajunya, ya, kita mencium asap, ya, asap dari itu tadi. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya asap itu sesuatu yang tidak disukai, ya. Asap itu sesuatu yang tidak disukai, dan orang ini membuat api yang mengeluarkan asap dikarenakan keperluan untuk membuat senjata. Tapi kalau zaman sekarang orang sengaja memasukkan asap ke mana? Ke tubuhnya, bukan cuma di mulut, di perutnya. Ya. Kita paham ini hadis ini? Saya ulang ya. Imma an yuhriqa thiyabaka, dia bisa membakar bajumu. Udahlah, mungkin kita singkirkan al-kir tadi ya, pandai besi, rokok saja sekarang. Ya, merokok. Kita berteman dengan orang yang merokok. Kemudian api yang keluar dari rokok itu kemudian terbang, yang mungkin mengenai baju kita, akhirnya bolong. Atau paling tidak kita menghirup asapnya. Ya, kalau kata dokter perokok pasif itu lebih berbahaya katanya, ya kan? Perokok pasif katanya lebih berbahaya. Ya. Jadi kalau kita ini cuman ikut-ikutan saja, ikut-ikutan berteman dengan orang yang pelakunya secara langsung, ini justru kita itu lebih banyak bahayanya gitu ya. Karena mungkin orang yang melakukannya dengan dengan PD-nya, mungkin dia merencanakan suatu kebaikan yang tidak dimiliki oleh kita. Ya. Nanti habis ini aku udah selesai tobat misalkan, atau habis ini aku melakukan apa yang tidak diketahui oleh temannya tadi. Ya. Tidak diketahui oleh temannya tadi. Jadi dia menghirup aroma yang lebih berbahaya. Faham di sini? Ya, jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asap itu sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, bahkan dijadikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman yang buruk. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang mengatakan kalau rokok sudah ada zaman sahabat, mungkin mereka juga merokok. Ya, enggak mesti ya. Mereka samakan dengan bawang katanya. Para sahabat meskipun bawang itu bau, tapi mereka juga memakannya. Tidak sama. Bawang itu aromanya tidak sedap, ya, tetapi untuk makan ini penyedap apa? Makanan, membuat selera, dan juga dari sisi kesehatan juga baik kan gitu ya. Dari sisi kesehatan baik. Tapi kalau rokok, ya, kalau rokok asapnya tidak baik sama sekali. Ya. Dan baunya, orang itu kalau merokok merasa tidak berdosa. Merasa tidak salah apapun. Merasa tidak mengganggu. Ya. Dan asap yang paling banyak, paling menyengat itu daripada asap knalpot itu asap rokok. Kalau kita di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, kita kan umroh ya, umroh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ada mobil banyak itu, ada bis, ada mobil banyak sekali. Tapi yang kita cium yang paling menyengat apa? Asap mobil? Hah? Tidak, itu diuji emisi ya. Mobil-mobil itu diuji emisi, ya, supaya asapnya ini tidak mengganggu. Tapi kalau yang merokok ini tidak diatur sama saja, ya, asap rokok lebih apa? Aromanya lebih menyengat. Silahkan dilihat di taman-taman misalkan yang di situ banyak anak kecil bermain, ya, gandeng anaknya, di situ ada anak siapa, bapaknya sambil megang apa? Megang rokok, ya, menyebarkan asap di mana-mana.
Dan ini adalah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian masjid, semoga di sini enggak ya, insyaallah di sini enggak ya. Yang saya tahu di sini enggak ada. Ya, sebagian masjid digunakan sebagai arena kumpul-kumpul merokok. Bukan cuma di kantornya, di masjidnya. Ya, di masjidnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang baru makan bawang untuk dekat-dekat apa? Ke masjid. Ya mungkinlah, toyiblah kalau misalkan ada yang mengatakan rokok itu makruh misalkan ya. Rokok dia bilang apa? Makruh. Makruh ketika memakannya. Tapi kalau sudah makan, ya bawang itu ya, kalau sudah makan, kemudian mulutnya bau bawang, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, menjauh dulu ke sono, ke kuburan dulu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendiri ke kuburan sampai baunya hilang. Ya, kalau sudah hilang baru ke masjid. Tapi sekarang justru ya di masjid ini dibuat bau-bauan. Ya. Innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Maka barang siapa yang memakan dari tanaman ini, bawang dan sejenisnya, maka janganlah dia dekat-dekat dengan masjid kami. Ya, mengganggu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang orang di zaman sekarang itu kurang sensitifnya dalam masalah ini. Ya, tidak peka dalam masalah ini, tidak peduli dengan orang lain. Ya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika ditegur lebih emosi daripada orang yang menegurnya. Yang ditegur seakan-akan dia yang salah. Kenapa menegurku gitu ya? Biarin saja. Baik, naudzubillah. Jadi permisalan ya, teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik itu dimisalkan seperti orang yang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi. Dan teman yang buruk itu seperti orang yang memiliki bara api dan dia meniupnya. Sehingga bara api yang dia tiup itu ada percikannya dan juga mengeluarkan apa? Mengeluarkan asap. Maka dengan permisalan yang sederhana ini, insya Allah kita semua langsung faham ya. Tidak perlu dijelaskan satu persatu dari rincian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Berkata Al-Qadhi Iyad di dalam menjelaskan hadis ini, fihi tajannubu khulata'is su' wa mujalasatil asyrar. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk meninggalkan tempat-tempat yang buruk, teman-teman yang buruk, dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman duduk. Wa ahlil bid'ah, demikian juga duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, wal mughtabin linnas, dan juga orang-orang yang suka menghibah, ya, membicarakan aib orang lain. Ya, ada majelis namanya majelis apa? Majelis ghibah. Di situ orang berkumpul kemudian membicarakan fulan, sekarang bahasan kita fulan dibicarakan. Habis itu bahasan fulan ganti-ganti ya, dibicarakan aibnya. Ini bukan kekhususan ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak juga sama. Ya, sama. Ada majelis yang memang kalau enggak bicara tentang aib orang lain itu enggak asik, ya. Pokoknya kalau bicara tentang orang lain itu seakan-akan menjadi garam dalam masakan gitu ya. Jadi pembicaraan itu enak. Nah, ini sangat berbahaya jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat berbahaya. Li'anna jami'a haula yanfudhu atharuhum ila jalisihim. Karena mereka semua ini, orang-orang yang buruk ini, ya, pengaruh mereka itu bisa sampai kepada teman duduk mereka. Wal haddu ala mujalasati ahlil khairi, dan juga di situ terdapat anjuran untuk berteman duduk dengan orang-orang yang baik. Wa talaqqil ilmi wal adabi, dan mengambil ilmu dan juga adab, ya, pendidikan. Wa husnil hadi wal akhlaqil hamidah, dan juga mencontoh sifat-sifat dan akhlak yang baik, yang terpuji. Baik. Ini mungkin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sedikit satu pembahasan tentang kaidah di dalam tazkiyatun nafs. Jadi bisa kita temukan hubungan antara tazkiyatun nafsi dengan memilih
teman, ya. Apa itu? Seorang teman bisa membawa kita kepada tazkiyatun nafs, yaitu ketika dia adalah ahli ibadah, orang yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan, maka kita bisa menjadi orang yang membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau teman kita itu adalah teman yang buruk, suka bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia bisa menyeret kita keluar dari pensucian jiwa, bahkan jauh dari pensucian jiwa, menghalangi kita dari pensucian jiwa kita. Baik, mungkin kita cukupkan untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah istiqamah kepada kita semua sampai kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid